Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Adiputra dengan NPI 14623000207. Saya dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan yaitu blockchain untuk keamanan komputer. Dalam era digital yang semakin kompleks ini, keamanan siber telah menjadi perhatian utama bagi individu, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Ancaman digital terus berkembang, mulai dari serangan siber canggih, pencurian data, hingga pemalsuan identitas. Sistem keamanan tradisional seringkali menunjukkan kerentanan karena sifatnya yang terpusat, menjadikannya target empuk bagi para penyerang. Di tengah tantangan ini, teknologi blockchain muncul sebagai disruptor yang menjanjikan menawarkan fondasi keamanan yang berbeda. Dengan arsitekturnya yang terdistribusi dan terenkripsi, blockchain berpotensi besar untuk mengubah paradigma keamanan cyber, menjadikannya lebih tangguh, transparan, dan terpercaya. Kemudian kita harus memahami dasar blockchain terlebih dahulu, yaitu yang pertama, jaringan terdesentralisasi. Blockchain beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, yang berarti tidak ada server pusat tunggal yang menyimpan atau mengontrol data. Setiap peserta jaringan node memiliki salinan lengkap dari seluruh riwayat transaksi, menghilangkan titik kegagalan tunggal. Kemudian ada blok data terhubung kriptografis. Data disusun dalam blok yang terhubung satu sama lain secara kriptografis, membentuk rantai yang tidak terputus. Setiap blok baru berisi hash kriptografis dari blok sebelumnya, memastikan integritas dan urusan data. Kemudian yaitu ada verifikasi konsensus jaringan. Setiap transaksi atau data baru harus diverifikasi oleh mayoritas peserta jaringan melalui mekanisme konsensus. Ini mencegah penipuan dan memastikan keabsahan data sebelum ditambahkan ke blockchain. Kemudian yaitu imutabilitas data. Setelah data tercatat di blockchain dan diverifikasi oleh konsensus, data tersebut menjadi permanen dan tidak dapat diubah atau dihapus. Fitur imutabilitas ini adalah salah satu pilar utama keamanan blockchain. Kemudian yaitu kelemahan keamanan tradisional. Model keamanan siber tradisional yang terpusat memiliki beberapa kelemahan inheren yang dieksploitasi oleh para penyerang modern. Kemudian yang satu yaitu titik kegagalan tunggal. Sistem terpusat sangat rentan terhadap serangan karena satu titik kegagalan dapat melumpuhkan seluruh sistem dan mengekspos semua data. Kemudian yang kedua, rentan manipulasi data. Data yang tersimpan di server tunggal lebih mudah diakses dan dimanipulasi oleh pihak jahat jika keamanan ditembus. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada otoritas pusat. Pengguna harus menaruh kepercayaan penuh pada bank, penyedia layanan cloud, atau perusahaan lain untuk melindungi data mereka yang tidak selalu terjamin. Kemudian yang keempat, peningkatan pelanggaran data. Jumlah kasus pelanggaran data terus meningkat dengan 3.200 kasus di Amerika Serikat pada tahun 2023 saja, menunjukkan urgensi solusi keamanan yang lebih robust.
Kemudian prinsip keamanan blockchain. Kemudian yang pertama yaitu desentralisasi. Tidak ada satupun titik kontrol sehingga serangan terhadap satu node tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan. Ini menghilangkan titik kegagalan tunggal. Kemudian imutabilitas. Sekali data tercatat, tidak dapat diubah atau dihapus. Menciptakan riwayat transaksi yang transparan dan tidak dapat dipalsukan. Kemudian kriptografi. Teknik hashing dan enkripsi yang kuat digunakan untuk melindungi data dan transaksi, memastikan kerahasiaan dan integritas informasi. Kemudian mekanisme konsensus. Setiap transaksi harus diverifikasi oleh mayoritas node di jaringan, mencegah penipuan dan memastikan keabsahan data. Kemudian yaitu studi kasus yang pertama, integritas data dan rantai pasok. Blockchain menawarkan solusi revolusioner untuk memastikan integritas dalam rantai pasok global dan dengan mencatat setiap langkah produk dari asal hingga konsumen. Blockchain menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah. Kemudian yaitu pelacakan end-to-end, memungkinkan pelacakan produk secara detail, mengidentifikasi sumber, waktu dan penanganan di setiap tahap. Kemudian yaitu pencegahan pemalsuan, sangat efektif dalam mencegah pemalsuan produk seperti obat-obatan dan makanan yang seringkali memiliki risiko kesehatan serius. Kemudian studi kasus IBM Food Trust. Program ini telah berhasil mengurangi insiden penipuan dalam rantai pasok makanan hingga 20%, meningkatkan kepercayaan konsumen dan efisiensi operasional. Kemudian ada transparansi total. Setiap pihak dalam rantai pasok dapat melihat riwayat produk, meningkatkan akuntabilitas. Kemudian ada validasi instan, mempercepat proses verifikasi keaslian produk dan informasi terkait. Kemudian studi kasus 2, manajemen identitas digital. Kemudian yang pertama, identitas mandiri, self-sovereign identity atau SSI, yaitu blockchain memungkinkan model identitas mandiri di mana individu memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka. Mereka dapat memilih siapa yang dapat mengakses data mereka dan untuk tujuan apa. Kemudian yang kedua yaitu pengguna mengontrol data pribadi. Alih-alih bergantung pada pihak ketiga untuk menyimpan dan mengelola identitas digital, pengguna dapat menyimpan kredensial mereka di blockchain, mengurangi risiko pelanggaran data. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko pencurian identitas. Dengan desentralisasi dan enkripsi, informasi identitas menjadi jauh lebih sulit untuk dicuri atau disalahgunakan, meminimalkan potensi kerugian finansial dan reputasi. Kemudian yang keempat yaitu contoh proyek DID, Decentralized Identifiers, yaitu inisiatif seperti proyek DID sedang mengembangkan standar untuk identitas digital yang aman dan dapat diverifikasi secara global tanpa perlu otoritas pusat. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu keamanan IoT dan perlindungan DDoS. Perangkat IoT atau yang dikenal yaitu Internet of Things yang harus bertambah jumlahnya menghadirkan tantangan keamanan baru. Blockchain dapat menyediakan lapisan perlindungan yang kuat. Kemudian yaitu mengamankan perangkat IoT dengan identitas unik dan transaksi transkripsi pada blockchain. Setiap perangkat IoT dapat diautentikasi dan diautorisasi dengan aman, mencegah akses tidak sah. Kemudian yaitu distribusi data cegah serangan DDoS. Sifat terdistribusi dari blockchain membuat serangan DDoS distributed denial of service jauh lebih sulit untuk berhasil karena tidak ada satu server pun yang dapat ditargetkan
penyerang akan kesulitan melumpuhkan jaringan. Kemudian yaitu contoh Sage Security. Perusahaan ini menggunakan blockchain untuk mengamankan lebih dari 10.000 perangkat industri termasuk infrastruktur kritis dengan kontrol akses yang sangat granular dan ketahanan terhadap serangan. Kemudian yaitu manfaat keamanan blockchain, yaitu 90% peningkatan integritas data. Data yang tersimpan di blockchain terbukti lebih aman dan terpercaya karena sifat imutabilitas dan verifikasi konsensusnya. Kemudian 10 kali resistensi terhadap serangan. Desentralisasi dan kriptografi membuat jaringan blockchain sangat tahan terhadap berbagai jenis serangan siber, termasuk peretasan dan DDoS. Kemudian 30% pengurangan biaya operasional, mengurangi kebutuhan akan perantara dan audit manual, menghemat biaya verifikasi dan operasional secara signifikan. Kemudian yaitu 100% transparansi operasional. Semua transaksi tercatat secara publik dan transparan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dan keterbatasan. Meskipun memiliki potensi besar, blockchain juga menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk adopsi yang lebih luas dalam keamanan komputer. Kemudian yang pertama yaitu skalabilitas. Jaringan blockchain seringkali terbatas dalam kecepatan transaksi per detik yang bisa menjadi hambatan untuk aplikasi berskala besar. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi energi tinggi. Khususnya untuk mekanisme Proof of Work (POW), konsumsi energi yang sangat tinggi menjadi perhatian lingkungan. Selain itu, implementasi blockchain seringkali memerlukan keahlian teknis yang tinggi dan adanya kerangka regulasi yang jelas. Kemudian kompleksitas implementasi. Integrasi blockchain ke dalam sistem yang ada bisa rumit dan memakan waktu. Kemudian tantangan regulasi. Kurangnya kerangka hukum dan regulasi yang jelas di banyak yurisdiksi dapat menghambat inovasi dan adopsi. Kemudian yaitu ancaman komputasi kuantum. Di masa depan, komputasi kuantum berpotensi memecahkan algoritma kriptografi yang digunakan saat ini, mengharuskan pengembangan solusi kriptografi baru. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan masa depan keamanan cyber. Blockchain bukanlah obat mujarab untuk semua masalah keamanan cyber, tetapi merupakan alat yang sangat ampuh dan transformatif. Kemudian yang pertama yaitu sistem lebih tangguh, membangun fondasi keamanan yang lebih tangguh, transparan, dan tahan terhadap serangan dibandingkan model tradisional. Kemudian yaitu adopsi berkelanjutan. Adopsi blockchain di berbagai sektor dari keuangan hingga kesehatan dan rantai pasok akan terus meningkat. Kemudian kunci keamanan digital. Blockchain menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai keamanan digital yang optimal di era mendatang. Dan teknologi blockchain telah membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat kuat dan transformatif dalam lanskap keamanan cyber. Dengan prinsip-prinsip intinya seperti imutabilitas, transparansi, dan desentralisasi, blockchain menawarkan solusi unik untuk berbagai tantangan keamanan yang dihadapi dunia digital saat ini. Blockchain menyediakan integritas data yang tak tertandingi, melindungi catatan dari manipulasi, dan meningkatkan resiliensi jaringan dengan menghilangkan titik kegagalan tunggal. Penerapannya telah menunjukkan potensi besar dalam studi kasus nyata, seperti meningkatkan keamanan rantai pasok dan merevolusi identitas digital menjadi lebih aman dan berpusat pada pengguna. Namun, penting untuk diingat bahwa blockchain
bukanlah solusi universal untuk semua masalah keamanan. Ini adalah pelengkap krusial yang dapat berintegrasi dengan sistem keamanan yang ada untuk menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan terpercaya. Tantangan seperti skalabilitas, konsumsi energi, regulasi, dan interoperabilitas masih perlu diatasi melalui inovasi dan kolaborasi. Meskipun demikian, prospek masa depan keamanan blockchain sangat cerah. Investasi berkelanjutan dalam penelitian, pengembangan, dan adopsi teknologi ini akan menjadi kunci untuk membuka potensi sepenuhnya, membentuk era baru keamanan cyber yang lebih tangguh, efisien, dan dapat diandalkan untuk semua. Mungkin cukup ini dari saya penjelasan terkait blockchain untuk keamanan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.